Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada dalil pembagian tauhid menjadi 3 bagian? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifah. Jawabannya tidak ada. Sekali lagi, tidak ada satupun dalil Al-Quran maupun hadis yang membagi tauhid menjadi 3 bagian. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah membaginya, pun dengan para sahabat. Kalau misalnya pembagian tauhid itu dianggap baik, maka Rasulullah SAW sendirilah yang akan membagi tauhid itu menjadi 3 bagian, pun juga dengan para sahabat. Tapi faktanya bahwa beliau tidak membagi, berarti itu tidak baik. Bahkan pembagian tauhid itu adalah bid'ah mungkarah, suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya saja tauhid. Tauhid artinya tunggal, tidak terbagi-bagi. Bahkan ini khawatirnya menyerupai konsep teologi Kristen atau Trinitas. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan kita mendengar teman-temannya pernyataan dari seorang, nampaknya orang ini pura-pura menjadi Ustadz Salafi teman-teman ya, yang menerima dari pertanyaan seorang jamaah yang bertanya tentang dalil tri tauhid katanya. Ada toh dalil tri tauhid. Padahal tauhid itu memang cuma 1 ya, bukan tri atau 3. Namun orang-orang salah mengartikan tentang tauhid tersebut. Itu hanyalah metode atau istiqra agar lebih mudah mengenalnya. Dan di sini saya tidak akan panjang lebar teman-teman ya. Membantah orang ini capek lah. Sudah sering kita jelaskan namun masih saja tetap ngeyel. Di sini saya akan menampilkan langsung pernyataan dari seorang ustadz dari Muhammadiyah. Dia ini ustadz favorit saya, Ustadz Mujiman, yang menjelaskan kenapa tauhid tersebut dibagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kita simak penjelasan dari Ustadz Mujiman ini. Lalu kemudian ada yang bertanya, tauhid yang 3 itu bid'ah karena tidak ada dalil yang menjelaskan tauhid yang 3. Sekarang saya mau tanya, pembatal sholat itu, rukun sholat itu juga, apakah ada hadis Nabi yang mengatakan rukun sholat itu ada 13 atau ada 14? Tidak ada. Itu semua istiqra. Istiqra itu para ulama menganalisa lalu kemudian ditulis. Demikian pula pembatal wudhu ada sekian, syarat sahnya sholat misalnya, apakah ada? Tidak ada. Maka bukan berarti istiqra itu adalah bid'ah. Sebagaimana kalau teman-teman tahu, apakah ada perintah Nabi untuk sholat tahiyatul masjid? Kalau dengan lafaz seperti itu tidak ada, itu istiqra. Ulama kemudian menamai sholat itu tahiyatul masjid. Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Lalu oleh ulama dikasih nama tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nabi tidak pernah mengatakan sallu tahiyatul masjid. Tidak pernah. Nabi hanya mengatakan kalau masuk masjid sebelum duduk sholat 2 rakaat. Loh, berarti tahiyatul masjid bid'ah dong? Tidak, ini istiqra. Biar lebih mudah. Bayangkan kalau kemudian kita nyuruh orang sholat. Sholat apa? Sholat sebelum duduk begitu. Kan Nabi mengatakan sholat sebelum duduk. Tidak lantas kemudian kita mengatakan kalau kamu mau masuk masjid sebelum duduk sholat, cukup tahiyatul masjid. Nah sudah, ini istiqra untuk memudahkan saja. Sebagaimana sholat ba'diyah, sholat qobliyah, Nabi tidak mengatakan shollu ba'diyah, shollu qobliyah. Itu hanya untuk memudahkan memahami. Ini istiqra. Demikian pula mengenai masalah tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Nah, itu karena memang faktanya ada orang yang dia sudah mengakui rububiyah Allah tetapi dia tidak memiliki tauhid uluhiyah. Maksudnya bagaimana? Mereka mengakui Allah yang memberi rizki, mereka mengetahui Allah yang memberi hidup, tetapi mereka justru memuja yang lain. Misalnya memuja di Laut Kidul, memuja apalagi misalnya. Berarti mereka kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki, jawaban mereka siapa? Allah. Tapi siapa yang dipuja? Nah, Nyai Roro Kidul misalnya. Berarti tauhid uluhiyahnya rusak. Meskipun dia tauhidnya rububiyah masih punya. Ketika ditanya siapa yang ngasih hidup? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Loh kok yang dipuja Nyai Roro Kidul? Uluhiyahnya rusak. Jadi uluhiyahnya rusak. Demikian pula tentang asma wa sifat.
Kenapa perlu dipisah di sini? Supaya kita tidak ilhad, tidak menyimpang di dalam memahami asma wa sifat. Supaya kita tidak menyamakan nama Allah dengan nama makhluknya. Maka ada bahasan sendiri bahwa asma wa sifat Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kalau sudah dibahas tentang masalah sifat Allah, maka hendaknya kita tidak boleh mentakwil, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditakyif. Bisa dipahami ya? Tidak boleh ditakwil. Jadi di sini misalnya wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Allah punya kursi, tidak usah ditakwil. Pahami saja Allah punya kursi, selesai. Tidak usah ditakwil dengan kekuasaan, kepemilikan, apalagi keagungan. Sudah, Allah punya kursi. Kita tidak perlu kemudian mentakwilnya, tidak pula ditaktil, ditiadakan. Oh, tidak mungkin Allah punya kursi. Oh, kalau begitu Allah butuh makhluk. Justru makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, terserah Allah mau bagaimanapun. Itu Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Apakah ketika Allah itu memiliki langit dan bumi lalu Allah butuh langit dan bumi? Apakah ketika Allah memiliki manusia dan jin, apakah Allah butuh dengan manusia dan jin? Kan tidak. Maka ini Allah Subhanahu wa taala punya kursi. Ya udah kita imani kursi. Bagaimana kita tidak tahu. Maka tidak perlu ditakyif. Jangan ditanyakan bagaimana. Demikian pula tidak perlu ditahrif, dipalingkan dari makna aslinya. Kita meyakini dan mengimani sebagaimana yang Allah maksud, selesai. Jadi kita mengimani dan meyakini sebagaimana yang Allah maksud, bahwa Allah punya kursi. Jangan tanya bagaimana, jangan tanya seperti apa, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditiadakan. Karena memang faktanya ayatnya ada. Bahkan semua orang mengatakan ayat kursi, tidak ayat kekuasaan. Ya kan? Andai kan kursi ini harus ditakwil kekuasaan, mestinya tidak nyebut ayat kursi, ayat kekuasaan. Pernah dengar gitu? Dibacakan ayat kekuasaan saja gitu. Pernah ada orang kesurupan, sini, ayat kursi. Oh jangan, kalau ayat kursi itu berarti Allah butuh makhluk, berarti mujassimah itu. Oh, jangan ayat kursi, apa? Ayat kekuasaan. Pernah dengar gitu? Belum kan? Nah, jadi sudah, Allah punya kursi, selesai. Bagaimana? Tidak tahu. Seperti apa? Tidak tahu. Kita imani sebagaimana yang Allah maksud. Tidak perlu ditakwil. Jadi untuk teman-teman semua yang masih ngeyel ya tentang tauhid ini, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, yang mereka klaim sebagai tri tauhid, sungguh salah besar. Coba renungi apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjiman tadi. Apakah sebuah metode itu perlu dalil? Apakah sebuah pembagian itu perlu landasan dalil Al-Quran dan hadis? Karena itu hanyalah sebuah metode atau istiqra, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Munjiman tadi, itu hanyalah metode agar lebih mudah mengenalnya. Seperti halnya sholat tahiyatul masjid tadi, teman-teman ya. Apa ada di zaman Rasulullah SAW menamakan sholat tahiyatul masjid itu, Rasulullah SAW langsung menamakan dengan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW menyebutnya hanya sholat sebelum duduk. Oke teman-temannya, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran atau ilmu untuk kita semua agar lebih mengenal Islam lebih dalam. Bagaimana sih Islam itu sebenarnya? Bukan hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui ilmu di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.